merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oleh Yesus Kristus, kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang sejati adalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau saat ini kita sedang merayakan 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Di negara ini kita adalah orang-orang yang merdeka. Di dalam Kristus kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Mari kita dengarkan suara perempuan mewakili daerah Borneo. Perempuan merdeka adalah perempuan yang telah dimerdekakan dari perhambaan dosa oleh Yesus Kristus menjadi hamba Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam karya penyelamatan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa ada begitu banyak perempuan-perempuan yang mengikuti Dia ketika Dia tergantung di atas kayu salib. Tercatat dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-55. Di sana ada perempuan-perempuan yang melihat Dia dari jauh. Siapa perempuan-perempuan ini? Tercatat bahwa mereka adalah ibu-ibu yang setia mendampingi dan melayani Yesus kemanapun Yesus pergi. Berikut kita kembali dengarkan suara dari orang tua kita, Ibu Marta Sumule. Menurut saya, kemerdekaan seorang perempuan adalah kebebasan perempuan di dalam mengekspresikan diri dengan segala kemampuan yang dimiliki. Kemerdekaan perempuan adalah kebebasan dari kekuasaan yang mengikat. Dulu perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi dan hanya bekerja di rumah saja atau di dapur. Sekarang perempuan sudah ada yang jadi pejabat pemerintah, bahkan sudah ada yang presiden dan astronot dan banyak hal lagi. Perempuan merdeka adalah perempuan-perempuan, ibu-ibu yang mengekspresikan dirinya dalam berbagai-bagai bidang kehidupan di dalam masyarakat. Marilah kita sebagai ibu-ibu kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai perempuan-perempuan yang merdeka. Seperti apa kita mengisi kemerdekaan bangsa ini? Kita sebagai perempuan-perempuan yang merdeka. Berikut pesan yang disampaikan oleh Ibu Kori Palengka dari Papua. Perempuan yang merdeka adalah perempuan yang secara bebas mendapatkan haknya dalam menempuh pendidikan, bebas menyampaikan pendapat, bebas dalam berkarya, dan bebas menggunakan potensi yang ada untuk ikut serta dalam membangun bangsa dan negara ini bersama-sama. Dan dalam menjalankan kebebasan itu, sebagai ibu-ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang percaya secara umum, kita mengerjakannya, kita melaksanakannya dengan berpihak pada kebenaran. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Orang yang merdeka berpihak kepada kebenaran. Orang yang benar adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus, yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam melaksanakan kebebasannya di tengah-tengah bangsa ini. Kita kembali mendengarkan suara dari salah seorang ibu yang masih muda, Ibu Arsi Tangketasi. Shalom. Buat saya, perempuan yang merdeka itu adalah perempuan yang bebas. Bebas dalam hal ini adalah bebas yang positif ya. Bebas berpendapat, bebas melakukan hal-hal yang kita mau,
Tapi yang paling penting buat aku adalah wanita yang bebas adalah wanita yang tidak terikat dengan dosa. Karena sesungguhnya setiap kita sudah menerima kasih karunia yang luar biasa waktu Yesus disalibkan di atas kayu salib. Jadi sekali lagi bagi saya, wanita bebas adalah wanita yang bisa menjadi dirinya sendiri, wanita yang bisa menjadi istri dan ibu yang sesungguhnya, dan wanita yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kebebasan kita adalah kebebasan yang berpihak pada Kristus. Kebebasan bukan dalam arti negatif, tetapi kebebasan melakukan kebenaran sesuai dengan fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita melepaskan kita dari dosa dan menjadikan kita hamba kebenaran. Merdeka untuk menjadi hamba bagi Allah. Saya akan membacakan bagi ibu-ibu satu nats firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan untuk menjadi hamba Allah sampai kita mengalami hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup sebagai orang merdeka adalah hidup sebagai hamba-hamba Allah. Satu ayat firman Tuhan yang kembali saya akan bacakan bagi kita terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah. Perempuan yang merdeka adalah perempuan yang hidup sebagai hamba Allah. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, kita harus hidup sebagai hamba Allah. Bagaimana hidup hamba Allah itu? Tentu kita banyak mengalami, menyadari, banyak mendengarkan dari firman Tuhan seperti apa hidup sebagai hamba Tuhan. Allah. Kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh PKW Gereja Kibait Kendari. Jalan-jalanmu Tuhan,
bahwa kita telah dimerdekakan. Tetapi bukan berarti melepaskan kita dari jalan yang sulit dalam kehidupan kita. Tetapi satu perkara yang benar, bahwa kita orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, kita berjalan mengikuti jejak-jejak Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita mau melakukannya karena kita sepenuh hati mau menghamba kepada Tuhan. Hidup orang merdeka adalah hidup yang menghamba bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, perempuan-perempuan yang merdeka. Merdeka. Amin.